Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hanafi, tim Toko Mandiri Indonesia. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Sudah lama saya tidak buat video baru ya, karena ada beberapa aktivitas yang tidak bisa kita tinggalkan. Ada beberapa aktivitas yang saya harus hadir di sana sehingga tidak bisa membuat video dalam waktu yang lumayan lama. Gitu. Mudah-mudahan kawan-kawan semua baik-baik saja dan masih tetap semangat untuk buka toko mandiri. Jadi banyak sekali pertanyaan, baik itu lewat WA, komentar YouTube, itu jadi bagaimana sih melihat potensi toko itu begitu. Sebenarnya kalau kita bicara itu Bapak Ibu sekalian mestinya yang akan lebih tahu, karena Bapak Ibu yang di toko setiap hari atau setiap saat. Nah, cuman ada beberapa poin penting yang harus saya sampaikan. Jadi begini, banyak yang sebelum ini makanya saya akan terus mendukung untuk toko mandiri itu menggunakan program computerized supaya memudahkan untuk analisa ya. Contohnya misalkan begini, untuk kita tahu analisa toko kita ya. Jadi bagaimana cara melihat potensi toko atau meningkatkan omset ya, judulnya meningkatkan omset aja ya, meningkatkan omset ya, atau sales ya. Sales itu komponennya ada dua. Yang pertama itu ada yang namanya STD atau stroke, atau rata-rata orang ke toko ya. Yang kedua itu ada yang namanya APC itu average purchase customer, jadi rata-rata orang belanja ya, Nah, jadi komponen omset itu adalah STD dan APC. Jadi kalau misalkan orang yang datang, saya hapus dulu ya. Komponennya itu ada dua ini. Jadi kalau rata-rata orang datang ke toko satu hari itu rata-rata 100, terus rata-rata belanjanya ada 20.000 ya, berarti satu hari itu adalah 2 juta. Nah, jadi banyaknya orang yang datang ke toko sama rata-rata belanja itu ketemulah yang namanya omset. Ini omset toko Bapak Ibu sekalian, ini contoh. Lalu bagaimana sih cara mengembangkan ini? Kalau kita sudah tahu ini sama ini, STD sama APC, itu lebih mudah. Yang pertama STD, misalkan ini 100 ya, 100 ini puas enggak di angka 100 itu? Misalkan ini kondisinya itu perumahan masuk, traffic masuk, kampus ada, kok cuma 100 ya, harus digali lagi, harus dicari lagi potensinya begitu. Maka STD-nya yang harus dinaikkan. Dengan cara apa? Dengan cara sebar brosur, datang-datang ke rumah, masang sarana promosi ya. Jadi door to door nyebar brosur itu loh, flyer mingguan atau 1 bulan sekali. Nah, itu untuk nambah ini. Contoh ini nambah 10 aja satu hari. Jadi misalkan ini jadi 110, berarti sudah 2.200.000 ya, 2.200.000. Ini contoh ya. Lalu kalau misalkan ini sudah mentok ini, ternyata emang sudah mentok dari 100 itu sudah mentok dari dulu ya, paling tinggi 100 gitu. Atau nanti bisa dilihat paling tinggi berapa. Kalau ada yang 500, ada yang 400, ada yang jublek sampai 100. Nah, itu berarti masih bisa dihargai lagi. Kecuali kok STD-nya itu kecuali kok STD-nya itu misalkan ini 300, 310, 290, 301. Nah, ini sudah kelihatan STD-nya, berarti ya rata-rata 300. Ini sudah kelihatan potensinya, berarti STD sudah kita tidak bisa garap. Tetapi kalau misalkan STD-nya itu orang yang datang itu kok kadang 500, kadang 200, kadang 100, kadang 400. Nah, ini kan potensinya masih
bisa digali, bisa saja di sini, bisa saja di sini, atau di sini, karena nggak mungkin di sini, nggak mungkin yang di paling kecil, gitu ya. Jadi bisa digali nggak potensinya, caranya gitu. Makanya kita perlu yang namanya program computerized supaya tahu orang itu per tanggal 1 yang datang berapa, tanggal 2 berapa, tanggal 3 berapa, itu bisa dicek di komputer ya. Kalau kita sudah mentok, di STD-nya sudah mentok, STD sudah kita gali, sudah oke. Lalu kita gali yang namanya APC atau rata-rata orang belanja. Jadi makanya kalau ini itu kita bisa menggunakan cara promosi minyak murah ya, terus belanja berhadiah ya, banyak sekali untuk meningkatkan belanja yang awalnya 20.000 bisa jadi misalkan 21 atau jadi 22 atau jadi 25. Jadi nanti tinggal dikalikan di STD. Misalkan APC ini dari 20 kok jadi 21, kelihatannya naik 1.000 kelihatannya, tetapi kali konsumen yang datang berapa, 100, oh berarti 100.000 gitu cara melihat potensi. Maka saya selalu bilang pentingnya yang namanya computerized untuk supaya tahu berapa sih orang yang datang di tempat kita itu, tanggal berapa saja produknya itu tanggal berapa, jadi tahu di hari-hari tertentu atau di tanggal-tanggal tertentu, atau APC-nya juga ngerti berapa sih rata-rata belanja gitu ya. Kalau toko standar, toko mandiri itu standarnya di angka 200 sampai 250, itu standarnya di situ ya. Kalau itu kecil ya, itu kategori kecil. Kalau besar ya bisa 400, bisa 600 gitu. Kalau yang kecil itu, yang kecil rata-rata 200 sampai 250 orang yang datang rata-rata. Lalu rata-rata belanja kalau kecil itu di angka 25 sampai 30.000 ya. Kalau besar ya bisa di angka 40 sampai 50.000. Kira-kira seperti itu. Maka kawan-kawan coba dianalisa di rata-rata orang yang belanja tadi. Kalau naik turunnya drastis masih potensinya masih besar di STD-nya itu. Tapi kalau sudah stack, sudah selisihnya sedikit-sedikit per hari, yang harus digali adalah APC, rata-rata orang belanja. Buat promo terus. Tapi juga harus tahu rasionya, jadi jangan terlalu loss kalau mau buat promo. Jadi minimal dipaskan sama HPP-nya. Ya, saya kira cukup. Mudah-mudahan penjelasannya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.